Pertama, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, pelamar umum ini dari lulusan PPG terdapat di database teman-teman Dikbud. Kemudian baru benar-benar teman-teman yang umum ikut untuk melamar dari umum. Berikutnya Bapak Ibu panitia seleksi. Nah, di dalam Permenpan 20 diatur panitia seleksi adalah Panselnas satu, kedua kemudian panitia instansi pembina Dikbud, kemudian berikutnya adalah panitia instansi daerah. Pas Pak, teman-teman di daerah, instansi daerah perhatikan untuk seleksi prioritas 2 dan 3. Karena nanti melihat seleksinya melihat kesesuaian antara kualifikasi, kinerja, kemudian background check dan kompetensi di situ. Boleh lanjut, Mas? Boleh lanjut? Berikutnya Bapak Ibu sekalian, back. Nah ini berikutnya, tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, yang pertama prioritas pertama menggunakan seleksi tahun 2021. Itu tadi Pak, yang 193.000 itu masuk dalam kategori prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua dan ketiga, ini teman-teman yang tidak lulus 2022, termasuk di dalamnya THK 2, kemudian teman-teman yang sudah mengajar, mengabdi di instansi pemerintah di sekolah-sekolah negeri, minimal 3 tahun, ini dilakukan dengan menilai atau melihat kesesuaian, kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Ada Pak nanti di dalamnya terdapat beberapa misalnya di background check ini yang bersangkutan itu radikal atau tidak, kemudian termasuk dalam organisasi terlarang atau tidak, kemudian kualifikasi pendidikan dilihat dari linearitas. Berikutnya untuk kompetensi dan kinerja ini dilihat nanti teman-teman di daerah, kepala sekolah melihat yang bersangkutan itu sudah bisa menyesuaikan dengan performanya, harapan ekspektasi dari pimpinan, dari dinas atau tidak dan lain sebagainya. Panduannya nanti disampaikan oleh teman-teman Dikbud sebelah saya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian pemenuhan kebutuhan. Nah ini Pak. Setelah itu pemenuhan kebutuhan pertama diprioritaskan untuk prioritas 1. Prioritas 1 atur dulu masuk. Usulkan prioritas 1. Kalau prioritas 1 misalkan belum terpenuhi, diisi oleh prioritas 2. Kemudian kalau prioritas 2 belum terpenuhi, masih ada formasi yang kosong, akan dipenuhi oleh prioritas 3. Kalau prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar umum. Jadi 1 dulu selesaikan, prioritas 1 selesaikan, dengan urutan THK dulu masuk. Kemudian guru non-ASN masuk. Kemudian PPG masuk. Kemudian baru swasta masuk. Yang 193.000 itu. Kalau masih ada formasi kosong, sekali lagi, akan diisi oleh prioritas 2. Prioritas 2 itu teman-teman yang kemarin tidak lulus. Ikut seleksi tapi tidak lulus. Isi dari prioritas 2. Kalau prioritas 1 belum terpenuhi, masih ada yang kosong. Kalau prioritas 1 sudah belum terpenuhi, kemudian prioritas 2 belum terpenuhi, diisi oleh prioritas ketiga. Kalau prioritas ketiga belum terpenuhi juga, diisi oleh pelamar umum. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini ada beberapa afirmasi tambahan nilai untuk linearitas, nanti masuk ke nilainya 100% dari seleksi kompetensi. Dan ada lagi, ini tidak ada perubahan dari tahun lalu. Kemudian untuk disabilitas akan mendapatkan nilai 10%. Ini relatif
tidak berubah dengan kebijakan tahun sebelumnya. Jadi artinya masih sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme yang di 2022 ini Permenpan 20 untuk penetapan kebutuhan itu usulan formasi tetap dilakukan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari Dikbud 193.000 termasuk yang tidak lulus prioritas 2 di situ. Kemudian penetapan kebutuhan oleh Menpan tentu dengan ketersediaan anggaran. Berikutnya di tahap 3 inilah sebetulnya yang nanti Bapak Ibu terlibat di dalam seleksi. Kita bedakan antara teman-teman kita honorer dengan prioritas umum. Kita bedakan. Nah, kemudian yang peserta prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan melihat kesesuaian, observasi, Pak. Untuk prioritas 2 dan 3 di situ. Jadi nanti akan dipandu oleh teman-teman Dikbud seperti apa nanti untuk prioritas 2 dan 3. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pelamar umum dilakukan dengan melihat prioritas 2 dan 3 sekali lagi dilakukan untuk melihat kualifikasi pendidikan akademik linearitas, kemudian kinerjanya, kemudian kompetensinya, kemudian background check. Itu dilakukan oleh teman-teman di Pemda. Tentu melibatkan kepala sekolah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman Dikbud menjelaskan tentang itu. Bagaimana kelayakan dari seorang pelamar itu, apakah dia go or no go. Jadi dia tahan, tidak lulus, atau dia bisa lanjut untuk diangkat menjadi P3K di situ. Tentu nanti teman-teman Dikbud melakukan verifikasi sesuai dengan panduan atau pedomannya di situ. Nah, khusus untuk teman-teman honorer, pelamar umum Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan tes dengan menggunakan CAT UNBK dengan nilai setinggi-tingginya di situ. Baru pelamar umum kita lakukan tes. Untuk teman-teman dari PPG, kemudian dari umum, kita gunakan dengan nilai tinggi, passing grade yang tinggi. Nah, ini kita ambil dari nilai-nilai tinggi top rank di sekolah yang tidak ada pelamarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman honorer sudah ada di situ, dia wajib memilih pelamar di tempat itu. Kalau di tempat itu masih kosong, di sekolah itu masih kosong. Nanti kita des dengan teman-teman, ada tim secara teknis, nanti kita membantu menyusun itu. Kemudian nanti Bapak Ibu usulkan ke Menpan dengan melalui sistem itu, kita tetapkan nanti di situ. Nah,